Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda semua. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Baik teman-teman, saat video ini saya buat ya, Indonesia sedang dalam keadaan keamanan cyber yang kurang baik begitu karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi ya, data-data konfidensial negara tentunya yang dibocorkan kemudian disebarkan secara bebas di dunia maya begitu. Tentu dari adanya masalah ini banyak sekali dampak negatif yang terjadi ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara begitu. Untuk itu saya sangat berharap kepada pemerintah agar bisa segera mengecek kembali, memperbaiki keamanan cyber negara agar masalah-masalah seperti ini tidak terulang lagi begitu istilahnya ke depannya ya. Mungkin teman-teman di sini bertanya mengenai bagaimana caranya seseorang hacker itu bisa masuk ke dalam suatu sistem ya, ke dalam suatu infrastruktur tanpa mungkin ia bahkan belum pernah melihat atau menyentuhnya sekalipun begitu. Tiba-tiba dia bisa masuk, menjebol, mengambil data-data dan membocorkannya keluar. Kan unik ya, bagaimana caranya istilahnya begitu kan. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang hacker atau penetration tester dalam melakukan penetration testing atau melakukan penjebolan-penjebolan ini. Seperti biasa, video akan saya mulai dengan teori materi dulu ya, materi dulu, kemudian nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan demonstrasi singkat yang sangat sederhana agar teman-teman bisa mendapatkan idenya lebih baik lagi. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi. Let's go! Oke teman-teman semua, sekarang kita kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop, di sini layar saya sudah tampil. Di sini saya membuatkan slide yang sangat sederhana mengenai 5 fase, 5 phase of penetration testing atau 5 langkah yang dilakukan dalam tahapan penetration testing begitu. Kelima langkah ini apa saja? Di sini fase pertama yaitu kita namakan reconnaissance, kemudian fase kedua yaitu scanning, ketiga yaitu exploitation, fase keempat yaitu maintaining access, dan fase kelima di sini saya berikan tanda tanya. Kenapa? Karena di fase terakhir inilah yang akan menentukan apakah Anda seorang hacker yang baik atau seorang hacker yang jahat begitu istilahnya ya. 5 fase penetration testing ini saya ambil dari website Pentarut karena menurut saya ini merupakan 5 fase yang paling cocok bagi saya, menurut saya begitu. Baik teman-teman, kita akan membahas fase-fase ini satu persatu mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya. Fase pertama kita sebut sebagai fase reconnaissance atau information gathering. Fase information gathering atau reconnaissance sesuai dengan namanya adalah fase di mana seorang hacker akan menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai targetnya. Caranya bagaimana? Caranya sesuai dengan masing-masing hacker ya. Misal bisa menggunakan teknik social engineering atau menggunakan tool-tool sederhana yang bisa melihat mungkin versi website yang digunakan atau versi server yang digunakan, framework yang digunakan, itu bisa. Pokoknya di fase ini seorang hacker menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, tapi non-teknikal ya, tidak teknikal teman-teman. Misalkan saya ingin melakukan penjebolan ke dalam website perusahaan Anda. Tentu saya tidak tahu sistem yang Anda gunakan, development-nya seperti apa, dan sebagainya. Saya tidak tahu, benar-benar blank. Maka salah satu cara yang bisa saya gunakan untuk menggali informasinya, misalkan saya menggunakan metode social engineering. Saya akan mendekati salah satu pegawai Anda, misalnya melalui sosial media LinkedIn atau Instagram atau sebagainya. Saya akan melakukan chatting kepada mereka, misalnya selamat siang kak, halo apa kabar, nama saya Fernanda, mohon izin bertanya sedikit. Misalkan ada 2 buah dadu dilemparkan, maka peluang kakak mencintai saya. Ya kira-kira seperti itu. Nah itu adalah tahapan reconnaissance. Pokoknya menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai target yang akan Anda serang. Lanjut ke fase kedua. Fase kedua yaitu fase scanning, teman-teman namanya. Scanning ini ngapain? Ini bukan scanning fotokopian ya. Bukan scanning fotokopi warna ya, tetapi scanning melakukan gathering informasi lebih dalam lagi kepada target yang ingin Anda serang. Nah, di sini baru mulai Anda menggunakan tool-tool teknikal. Contohnya, Anda akan menggali informasi mengenai gateway-gateway yang terbuka, mengenai port-port yang open, yang memiliki celah. Misalnya Anda scanning, oh ternyata port sekian open, menjalankan sistem ini, menjalankan service ini, ternyata service ini berjalan di versi ini, yang merupakan versi yang vulnerable, belum diupdate misalnya. Maka Anda mengetahui itu,
Anda bisa planning nih, oke, salah satu lubangnya saya bisa lewat sini nih misalnya. Melalui port ini dan ini, serangnya pakai ini. Nah, ini scanning ini kembali Anda menggather informasi lebih dalam lagi menggunakan skill-skill dan tool-tool teknikal Anda begitu. Ya, teman-teman, kedua fase tadi, reconnaissance dan scanning, merupakan dua fase yang sangat penting dalam penetration testing ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya Anda sudah mengenal dengan sangat baik target Anda, maka Anda dapat dengan sangat mudah menyerangnya. Makanya kan dikatakan orang terdekat adalah orang yang paling mungkin menyakiti ya. Oke, lanjut setelah kedua fase ini, reconnaissance dan scanning, dimulailah tahap yaitu tahapan ketiga, fase ketiga yaitu exploitation. Setelah Anda mengetahui semua sistem yang digunakan, versi-versi yang digunakan, celah-celah yang memungkinkan, maka Anda eksekusilah. Anda lakukan eksploitasi terhadap sistemnya, ya, melalui port-port yang open, melalui celah-celah yang sudah Anda temukan tadi, informasi yang sudah Anda ketahui tadi, Anda lakukan serangan. Anda lakukan yang namanya eksploitasi atau gaining access to the system, ya, into the system istilahnya begitu. Di tahapan ini Anda tidak usah khawatir ya, karena kalau misalnya Anda sudah menemukan banyak celah, Anda bisa searching saja ke Google misalnya, oh versi ini ada CVE-nya nggak, udah ada vulnerability yang ketahuan belum atau sebagainya. Tapi kalau misalnya benar-benar masih baru dan belum ada celah yang ditemukan gitu, yaitu Anda usahakan saja ya, berusaha sendiri ya, semangat begitu istilahnya. Nah, ini juga menarik teman-teman, celah-celah baru yang belum pernah ditemukan dan belum ada solusi perbaikannya, biasanya kita sebut sebagai zero day vulnerability, di mana ini adalah vulnerability yang sangat baru, belum ada yang pernah menemukan dan tentu belum ada penyelesaiannya, solusinya begitu. Berlanjut dari fase exploitation, kita masuk ke phase keempat. Oke, di fase keempat ini saya tuliskan opsional, yaitu fase maintaining access. Di mana seorang hacker setelah dia berhasil masuk ke dalam sistem, dia dia bisa melakukan yaitu menjaga aksesnya supaya tetap bisa keluar dan masuk secara bebas, tanpa harus melakukan tahapan dari awal lagi sampai akhir. Caranya bagaimana? Caranya dengan meletakkan yaitu yang kita sebut sebagai backdoor atau rootkit dan sebagainya. Mengapa fase ini saya sebut sebagai fase opsional? Karena sebenarnya kalau misalnya Anda melakukan ethical penetration testing atau penetration testing yang legal atau diminta oleh seseorang atau suatu organisasi atau perusahaan, atau Anda melaksanakan bug bounty atau sebagainya, Anda tidak perlu maintaining access ini. Cukup sampai fase terakhir yaitu ketiga tadi, exploitation ini, kemudian Anda buatkan report, selesai, ya kan? Lalu fase maintaining access ini untuk apa? Inilah yang menjadikan fase kelima saya berikan tanda tanya, yaitu penentuan apakah Anda seorang white hat hacker atau seorang black hat hacker. Apakah Anda seorang hacker yang baik atau seorang hacker yang jahat. Begitu. Kalau Anda adalah seorang white hat hacker, maka temuan-temuan Anda, ya, semua eksploitasi Anda, proses dan sebagainya, celah-celahnya, itu akan Anda report, ya, buatkan ke dalam bentuk report, dan Anda laporkan kepada pihak yang bersangkutan, kepada pihak yang menampung atau mewadahi target Anda. Misalkan saya tadi menjebol website Anda, terus beneran kejebolan, maka saya beritahukan ke Anda, ini ada celah keamanan di sini, perbaikannya seperti ini baiknya, dan seterusnya. Gitu, reportingnya bebas ya masing-masing. Tetapi, kalau Anda memutuskan untuk menjadi seorang hacker yang jahat, atau black hat hacker, maka fase kelima, yaitu fase covering tracks. Yaitu fase di mana Anda akan menghilangkan jejak Anda. Dilihat di sini gambarnya disapu ya, track Anda hilangkan. Istilahnya sudah Anda bocorkan, misalnya Anda dapat datanya, terus Anda jebol dan sebagainya, kemudian Anda akan hilangkan jejak ya, supaya nggak ketahuan, begitu istilahnya. Itulah tadi kelima fase, ya, kelima fase penetration testing. Dan di fase yang terakhir akan menjadi penentuan bagi diri Anda sendiri, Anda ingin menjadi seorang hacker yang baik atau hacker yang jahat, begitu. Kelima fase tadi apabila Anda bisa laksanakan dengan baik dan benar, ya inilah fase-fase yang dilakukan oleh seorang hacker dalam menjebol segala sesuatu. Baik teman-teman semua, sepertinya teorinya sudah terlalu panjang ya, agaknya sedikit bosan kita di sini begitu kan berbicara
teori terus-menerus. Bagaimana kalau kita langsung masuk saja ke demonstrasi? Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi sederhana, ya, melakukan demonstrasi pentest sederhana. Tetapi perhatikan ya teman-teman, kalau misalnya ada kebingungan, misal ini lagi ngapain sih gitu, mohon diterima dulu saja, karena kan yang saya laksanakan di sini adalah demonstrasi, bukan video penjelasan mengenai tahapan-tahapan teknikal yang akan dilakukan, tool-tool yang akan digunakan, dan sebagainya. Ini hanyalah semacam gambaran besar apa yang terjadi kalau secara teknikal begitu, dari 5 fase yang sudah kita bahas tadi di awal, begitu kan istilahnya. Nah, teman-teman kembali ke laptop, anggaplah di sini saya memiliki sebuah website ya. Saya memiliki sebuah website dengan URL ini, begitu kan. Ingin saya jebol. Pertanyaannya adalah, ini website cuma seperti ini, ya kan? Terus apa yang mau saya jebol? Gimana cara jebolnya, istilahnya begitu. Mulai dari fase pertama, yaitu information gathering, karena saya tidak tahu istilahnya ini website siapa dan sebagainya. Mungkin saya bisa memanfaatkan sebuah tool di sini, namanya Webpalizer. Nah, di sini saya bisa mengetahui server yang digunakan, yaitu Apache 2452, OS-nya yaitu Ubuntu, dan sebagainya. Nah, dari sini saya bisa meluaskan kemungkinan. Misal Apache 2.4.52 vulnerabilities. Gitu misalnya. Kita bisa search dan mencari tahu, gitu kan. Nah, misalnya ada nih misalnya nih seperti ini. Ya, banyak lah istilahnya begitu kan. Nah, tapi kita tidak boleh menyimpulkan sampai di sini saja. Kenapa? Karena saya belum melakukan yang namanya scanning. Ya kan? Ini baru information gathering sangat di permukaan lah istilahnya begitu. Saya belum melakukan yang namanya scanning. Scanning di sini akan saya gunakan menggunakan tool-tool ya, sesuai dengan definisi kita tadi, begitu kan. Untuk mencari port-port yang terbuka, kemungkinan juga mengandung service-service yang vulnerable atau sebagainya. Oke? Langsung saya launch terminal saya di sini. Nah, teman-teman, ada sebuah tool yang bernama Nmap. Kalau teman-teman menggunakan Linux, di sini saya menggunakan Kali Linux, ini ada yang namanya Nmap. Ini istilahnya fitur-fiturnya ya, banyak sekali yang bisa Anda gunakan. Ini adalah salah satu tool yang sangat-sangat berguna bagi seorang penetration tester, karena dia bisa melakukan scanning terhadap port-port. Network mapping istilahnya begitu. Port-port yang terbuka beserta service, operating system, dan sebagainya. Setelah saya lakukan nmap di sini, nmap-sc, ssp, sp-, 1.22. Nah, ini apa saja? SC ini istilahnya saya akan menjalankan script, saya akan mencari service ya, /sp, dan saya akan melakukan scanning di seluruh port dari 1 sampai 65535. Port 65535 begitu. Nah, di sini scan-nya sudah selesai. Ada 2 port yang open. Satu yaitu port 22 yang mengandung service SSH, kemudian port 80 yang mengandung service HTTP. Ya, ini yang kita lihat tadi nih, Apache 2452 begitu kan. Selain daripada 2 port ini, tidak ada port lagi yang open, ya, tidak ada port lain lagi yang open. Maka dari sini langkah selanjutnya apa? Ya kan, sudah kita ketahui yaitu versi server yang digunakan adalah Apache. Kita tahu port-portnya itu ini, scanning sudah kita lakukan, istilahnya begitu kan. Mungkin di sini saya akan melakukan scanning lebih lanjut lagi. Memang nampaknya website ini cuma begini doang ya, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya dia menampung data-data apa lagi kan. Di sini kita bisa menggunakan yaitu Anda boleh menggunakan misal Beerbuster atau apapun itu. Saya di sini menggunakan GoBuster saja ya biar lebih cepat. Saya akan melakukan directory scanning, directory busting ya. Misalnya mencari direktori atau file apa saja yang ada di dalam website tersebut begitu. Directory GoBuster dir -u http 192.168.1.22 ya kan. Saya akan menggunakan word list apa? Saya akan menggunakan word list dari Beerbuster ya, bawaan di Beerbuster adanya di user share word list Beerbuster directory list 23 yang medium saja kita gunakan. Kemudian untuk mencari extension file-file, misalnya saya ingin mencari extension yang mengandung PHP atau teks atau HTML ya, atau itulah istilahnya begitu. Ini saja mungkin cukup ya, kita tes dulu. Kita tes lagi scanning. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada 2 data yang sudah muncul, ada index.html dan /building. Apa nih gitu kan?
Mungkin kita bisa coba cek kalau index.html itu apa, ya kan? Nah, index.html ya ini ya, halaman utamanya begitu istilahnya. Kemudian kita coba masuk ke building. Kita coba masuk ke building. Oke, menarik. Di sini ada halaman baru nih. Ada halaman baru yang menampung ada navigation bar di sini, home, ya. Ada galeri, ada kontak, ya. Ada home, ada galeri, ada kontak. Tapi sama aja ya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak ada apa-apanya kalau kita view page source di sini, tidak ada apa-apanya kalau kita view page source di sini, tidak ada apa-apanya juga begitu kan. Tetapi yang menarik di sini adalah teman-teman perhatikan di URL-nya nih. Ketika kita berpindah, ininya berpindah, galeri.php. Ketika kita pindah lagi, ininya pindah lagi ke home. Pindah lagi, ininya pindah lagi. Nah, ini ada kemungkinan celah yaitu path traversal. Path traversal ini apa? Yaitu salah satu celah keamanan di mana seorang bisa mengakses halaman yang seharusnya tidak boleh diakses. Ya, misalnya nih, ini kan di website cuma ada home, galeri, sama kontak, ya kan? Saya akses ke lokasi lain di dalam servernya dia gitu, misalnya yang biasanya kan etc passwd gitu. Nah, kan dapat. Ini etc passwd ini merupakan file yang menampung data-data user yang ada di dalam suatu sistem Linux, ya, di dalam suatu sistem Linux. Di sini Anda bisa lihat ada user root, ada user Java, ya, ada user Jack. Mungkin saya coba lagi, lebih dalam lagi etc shadow. Nah, shadow pun bisa dibuka di sini. Shadow ini yang menampung hash password dari setiap user. Anda perhatikan di sini, ini adalah hash dari passwordnya si root. Ini adalah hash dari passwordnya si Jack. Ini adalah hash dari passwordnya si Java. Gitu kan. Sekarang, gimana caranya supaya saya bisa masuk ke dalam server, mengetahui semua informasi ini, ya kan? Tahap 1, tahap 2 selesai. Sekarang kita masuk ke dalam eksploitasi. Sebenarnya ini udah masuk tahap eksploitasi karena kita melakukan yaitu path traversal, ya kan? Salah satu teknik eksploitasi. Yang ingin saya lakukan selanjutnya adalah saya akan melakukan cracking salah satu dari ketiga password ini. Antara password root, password Jack, atau password Java, begitu kan. Mungkin saya akan melakukan cracking dari password si Jack nih. Gimana caranya? Misalkan, saya akan membuat sebuah file baru. Saya bikin di desktop ya. Saya bikin di desktop, misal saya akan membuat dengan namanya password gitu. Misalnya kan, file dengan namanya password. Kemudian saya copy. Saya copy sampai titik 2, ya. Copy ini, masukkan ke dalam file passwordnya, kemudian kita save. Nah, saya tutup. Kita bisa menggunakan sebuah tool yang namanya John, si Johnny ini, ya kan. Nah, John ini sangat bermanfaat untuk melakukan yang namanya brute forcing password. Misal di sini saya akan menggunakan John dengan word list. Word listnya saya akan menggunakan Rockyou, ya. Rockyou.txt ini merupakan salah satu word list yang sangat terkenal karena dia menampung sangat banyak password yang sudah pernah kejebolan misalnya, atau huruf-huruf kata-kata yang sering kali digunakan di dalam password atau sebagainya begitu. Barangkali password ini juga tertampung di dalam Rockyou. Maka kita tes aja kan. Saya akan menggunakan word list Rockyou dan melakukan cracking password. Nah, nanti John akan melakukan brute force, ya. Brute force menggunakan Rockyou.txt sebagai word list-nya begitu. Di sini, anggaplah sudah selesai, ya. Anggaplah brute forcing-nya sudah selesai dan kita akan mendapati sebuah password. Misalkan di sini kita akan mendapati password dari hash tadi, ternyata passwordnya adalah Joaninha gitu kan. Joaninha. Mengetahui password ini, kita bisa melakukan yaitu login ke dalam server mereka, ya. Login ke dalam server website tersebut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di port 22 tadi di awal, ya, saat kita melakukan scanning and map, terdapat sebuah port SSH, begitu kan. Kita langsung saja coba, ya, SSH yaitu dengan username si Jack, karena yang kita crack adalah username-nya si Jack, ya. Si Jack nih, ya kan. Jack at 192.168.1.22. Oke, dengan passwordnya yaitu Joaninha jebrek. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam server. Inilah teman-teman proses-proses yang dilakukan
ya, dilakukan oleh seorang hacker dalam melakukan penetrasi ke dalam suatu sistem. Meskipun kalau kalian lihat ya, ini website apa, kayak nggak ada celah begitu, sebenarnya banyak sekali celah keamanan yang mungkin saja berada di dalam suatu sistem, Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini saya masih seorang user biasa ya, belum menjadi root. Root merupakan salah satu super user ya, yang memiliki akses ke segala tempat dari suatu server begitu, server Linux tentunya. Mungkin saya lanjutkan sedikit ya, misalkan saya sudo DSL di sini, teman-teman lihat bisa, oke, si Jack ini bisa menjalankan AWK sebagai user Java gitu, Kalau teman-teman masuk ke yang namanya GTFO-bins, ini teman-teman bisa melihat, misal tadi kita bisa menjalankan sebuah aplikasi yang bernama AWK, ya kan? AWK gitu. Nah, melalui GTFO-bins ini kita bisa mempelajari cara untuk privilege escalate, entah itu horizontal ataupun vertikal ya, ke atas begitu. Perhatikan di sini kita bisa AWK bikin sistem bin SH gitu. Nah, karena kita bisa menjalankan komen ini sebagai user Java, maka kita bisa misalkan sudo desu Java, terus kita jalankan. Jebret, ID. Sekarang kita sudah berubah menjadi Java. Ya, kita sudah bukan si Jack lagi gitu. Udah bukan si Jack, melainkan kita sekarang sudah menjadi Java. Begitu ya. Mungkin tanggung kita lanjutkan aja sampai ke root gitu ya mungkin teman-teman ya. Kita lihat si Java ini bisa menjalankan apa? Oke, kita lihat si Java ini bisa menjalankan clean.py sebagai root nih. Target kita nih kan ingin menjadi root. Coba kita lihat dulu clean.py ini apa gitu kan, cat/user bin clean.py. Oke, import wild.first. Coba kita jalankan nih, kita coba jalankan teman-teman. Misal sudo python3/user bin clean.py. Hello, oke, dia cuma menampilkan hello. Mungkin wild.first ini hello ya. Hello gitu kan. Untuk lebih jelas mungkin kita bisa gali nih, ke dalam. Biasanya kalau library Python tuh adanya di sini. cd lib cd Python 3 ya, karena kan dia Python 3 kan, Python 3.10. Oke, ini wild.py-nya. Mungkin saya besarkan saja biar lebih kelihatan ya. Wild.py. Sorry, ke scroll ke atas. Nah ini. Kita coba cat wild.py. Nah, ini sesuai dengan apa yang terjadi tadi di awal. Ketika kita jalankan si clean.py, yang keluar cuma hello. Kenapa? Karena clean.py user bin clean.py, karena si clean.py cuma menjalankan wild.first, sedangkan wild.first cuma melakukan print hello. Misalkan saya ubah ini ya, saya ubah si wild.py ini menjadi menjalankan shell ya, misal saya import OS kemudian saya jalankan shell begitu, seharusnya kita bisa mendapatkan shell sebagai root ya teman-teman. Coba aja nih. Coba kita eksperimen nano wild.py. Di sini saya akan mengubah, misalkan saya import ya, import OS gitu kan. Di sini saya ubah dev first tidak menjalankan hello, dev first akan menjalankan os.system yaitu bin sh. Nah di sini kalau saya coba jalankan lagi sudo python3/user bin clean.py, nah sekarang saya sudah menjadi root, sudah menjadi super user di server ini. Kok bisa? Karena saya sudah mengedit tadi wild.py-nya yang kemudian dijalankan menggunakan clean.py. Kemudian kita dapatlah akses menjadi root. Sebagai seorang root, tentu Anda sudah bebas sekali ya mau ngapa-ngapain. Misal, website yang tadi akan saya ubah. Misal cd-var, cd-www, cd-html, nano index.html, saya akan ubah nih H1-nya we're building our future, menjadi saya ubah nih H1-nya kita ubah jadi aku ganteng sekali mantap gitu. Nah, jebret gitu kan. Kalau kita akses lagi nih website nih ke tempat yang awal tadi, jebret. Ah, ini mungkin belum terrefleks. Ah, ini dia. Aku ganteng sekali, mantap gitu kan. Kok bisa? Karena kita sebagai hacker sudah masuk ke dalam server dan berhasil mengakses sebagai root. Kemudian kita sudah bebas
Mau kita apakan ya servernya bebas. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan akses sebagai root, sebagai super user dari server ini. Begitu. Itulah tadi teman-teman proses yang dilalui ya. Mungkin sedikit membingungkan karena saya lakukan ini dengan sangat cepat ya, agar videonya tidak terlalu panjang begitu. Tetapi inilah kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini sangat sederhana ya, sangat sederhana sekali. Tidak mungkin di dunia nyata sesederhana ini begitu. Tetapi kurang lebihnya seperti itu. Celah-celahnya, kemudian scanningnya ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Menggunakan Nmap dan sebagainya sama saja. Oke teman-teman, itulah tadi video mengenai 5 fase atau 5 langkah yang dilakukan untuk melakukan penetration testing. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik atau saran atau komentar, silahkan ya di bawah kolom sangat terbuka untuk publik. Atau mungkin teman-teman mau request mengenai materi ini, materi itu dan sebagainya, silahkan ya, silahkan teman-teman. Saya akan dengan sangat senang hati menerima masukan-masukan itu dan mudah-mudahan bisa dibuatkan ke dalam bentuk video pembelajaran seperti ini dan mudah-mudahan juga bisa membantu dalam proses pembelajaran teman-teman semua di area cyber security begitu. Ya, dengan demikian berakhir sudah video kita pada hari ini, pada kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan insight-insight gitu kan, ide-ide mengenai cyber security lagi ya. Akhir kata, seperti biasa terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan jangan pernah berhenti berkarya. Sampai jumpa.